Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu SD 33 Lubuk Alung yang telah memberikan waktu dan kesempatannya pada hari ini hingga ia bisa melaksanakan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita. Di sini saya menampilkan diseminasi budaya positif mengenai apa yang telah dipelajari dari modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Maaf sebelumnya Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar ya. Kalau ada kesalahan, maklumi saja karena kita sama-sama belajar. Untuk ibu yang senior di sini bukan kita untuk mengajari, tapi kita di sini tujuannya yaitu untuk sama-sama belajar. Nah, waktunya lebih kurang 1 jam untuk penampilan saya hari ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Nah, di sini kita sebelum membahas diseminasi budaya positif ini, kita harus tahu dulu ya Bapak Ibu, apa itu dari tujuan pendidikan. Seperti Bapak Ibu lihat di kertasnya, menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara adalah apa Bapak Ibu? Yaitu Bapak Pendidikan kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi yang kita perbaiki apa? Lakunya, bukan dasarnya. Nah, hidup anak itu tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Nah, dari kata tujuan tadi ada kata menuntun. Iya Bapak Ibu? Ya, ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, kata menuntun itu apa? Menuntun. Apa itu menuntun? Menuntun anak supaya berlaku baik. Menuntun anak supaya untuk berlaku baik, bagus. Apalagi? Membimbing, mengarahkan. Nah, itu dari kata menuntun. Nah, kita hanya perlu menuntun anak, bukan merubah dasarnya anak. Apa yang kita tuntun ya? Pertama ya karakternya. Contoh, ketika anak itu ingin menjadi dokter, pasti kita menginginkan anak itu menjadi dokter yang berguna. Kalau kita ingin menjadikan anak itu dokter yang berguna, pastilah kita membentuk apanya dulu? Karakternya. Jadikanlah anak itu menjadi dokter yang banyak manfaatnya bagi orang, yang berguna bagi orang. Bukan kita untuk memintarkan anak tersebut. Karena pada dasarnya anak kita itu sudah ada kodratnya, sudah ada cita-citanya masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya di sini disuruh menuntun, bukan memaksa apa yang ada pada kita harus ada pada anak, itu bukan, tapi itu salah. Contohnya ya Bu, sini seperti umpamanya ada padi atau benih padi, petani dan lahan. Lahan itu dikatakan sebagai sekolah. Benih atau padi itu dikatakan sebagai murid. Sedangkan petaninya itu dikatakan sebagai guru. Petani itu dikatakan sebagai guru. Nah, ketika kita ingin membelajarkan anak tersebut, kita memanusiakan manusia, maka sebelum kita menanam padi itu, pasti kita ingin menanam di tanaman atau di tanah yang subur, bukan di tanah yang tandus atau kering. Dan ketika padi itu sudah mulai tumbuh, padi itu ternyata ada kendala
kendala. Contoh kendalanya padi itu kita ingin menjadikan padi itu padi yang unggul. Ketika kita ingin menjadikan padi yang unggul, pasti kita harus mengetahui yang namanya pupuk. Apa kebutuhan yang ada pada padi ini? Bagaimana caranya padi ini untuk bisa tumbuh subur dan bisa menjadi padi yang unggul? Apa yang dilakukan oleh si petani, Bapak Ibu? Memilih bibit yang unggul. Memilih bibit yang unggul. Baik. Apa lagi? Memberikan yaitu pupuk yang berkualitas terhadap padi tersebut supaya dia tidak terserang dari hama, tidak terserang dari penyakit lainnya. Nah, itu juga kita sebagai guru, Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus mengetahui yang namanya kebutuhan pada anak kita. Lanjut. Itulah perumpamaan dari menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika kita ingin menuntun anak tersebut, diumpamakan sebagai seorang petani. Lanjut, tentang budaya positif. Nah, ini saya yakin di sekolah kita ini pasti ada yang namanya budaya atau kebiasaan yang positif. Apa contohnya itu budaya positif yang kita terapkan di sekolah kita? Menyapa guru, salam, senyum, sapa, santun. Kita melaksanakan kegiatan berbaris di pagi hari, senam, berdoa, hafal, pidato dan sebagainya ya Bapak Ibu. Itu termasuk budaya positif. Nah, tujuan budaya positif ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pernah dengar profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila itu apa? Mewujudkan yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Ini akan bisa ditanamkan oleh anak didik kita dari dia di sekolah maupun di lingkungan maupun nanti ya dia besar. Nah, itu perlunya penerapan budaya positif. Nah, lanjut Bapak Ibu. Dari konsep budaya positif ini, saya sebagai guru penggerak belajar lebih kurang yang tentang budaya positif ini selama lebih kurang 2 minggu ya Bapak Ibu. Dan saya menyampaikannya di sini untuk kita saling berkolaborasi. Ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini saya jelaskan nanti satu persatu. Nah, dari 7 materi ini ada beberapa materi yang menyentil kita Bapak Ibu, terutama saya. Saya dulu sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya belajar kamu ini harus ini sesuai mengikuti kemauan anak, mengikuti kemauan diri saya, dan anak harus paham tentang apa kemauan saya. Kamu harus pintar ya, kamu harus ini, kamu harus itu. Ternyata salah Bapak Ibu. Apa yang selama ini saya terapkan ternyata berubah 360 derajat setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Lanjut. 1 yaitu perubahan paradigma belajar. Yang di bawahnya. Perubahan paradigma belajar. Ada kaitannya dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Ketika anak datang ke sekolah, ketika anak mau pergi sekolah, tentunya ada rasa aman. Ketika anak sudah merasakan rasa aman di sekolah, tentunya dia pasti termotivasi dalam belajar. Tapi sebaliknya, ketika anak tidak merasa nyaman, baik itu tidak nyaman dengan temannya, dengan gurunya dan sebagainya, maka anak itu akan tidak semangat dalam belajar. Contoh, ada pembulian. Anaknya saya juga dibully, saya malah sekolah, akhirnya anak itu nggak masuk sekolah. Itu. Selanjutnya yaitu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini kita mengetahui anak kita disiplin atau tidaknya siapa yang mengontrol?
Guru. Guru yang mengontrol anak tersebut untuk bisa disiplin. Lanjut, di sini ada permainan ya Bapak Ibu. Nah, ada permainan. Permainannya yaitu ada berpasangan ya. Kita ibaratnya tangan Bapak Ibu nah dua ini. Ada teman ibu adalah A, yang lainnya adalah B. Ini kita ibaratkan saja ya. Ada teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Apa? Cobalah buka. Nah, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan ini. Anda perlu menjaga tersebut sekuat tenaga karena harus begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ada si B, yaitu rekan kita atau rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ini. Dia berusaha membuka kepalan tangan kita ini untuk bisa membuka apa yang kita kepal, yang menurut kita berharga. Dengan cara apa dia membukanya? Bisa jadi dengan cara membujuk, bisa jadi dengan cara menghardik, mengintimidasi, memarah, atau dia tidak mau sama sekali dengan dibuka tangannya oleh temannya ini. Berarti anak ini memiliki pendirian yang teguh. Nah, berarti anak ini memiliki pendirian yang teguh, yang artinya anak ini tidak mau dibujuk, dipengaruhi, atau diberi hadiah oleh rekannya atau teman-temannya. Nah, di posisi anak yang tidak terpengaruh inilah artinya anak ini mengontrol dirinya sendiri. Nah, jadi anak ini bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa diiming-imingi dengan hal yang tersebut. Selanjutnya, bagaimana kalau seandainya ada kepalan tangan ini dibuka? Ternyata dia dipengaruhi oleh imbalan tadi, dihadik karena takut dihukum mungkin, karena diberi hadiah, dia buka kepalan tangan ini. Artinya apa kalau anak membuka kepalan tangannya ini? Artinya adalah berarti anak itu ingin atau takut dihukum, karena dibujuk dia takut dihukum, makanya dia buka kepalan tangannya. Tapi kalau misalkan dia diberikan hadiah, dia buka juga kepalan tangannya, berarti anak tersebut mengarah kepada dirinya bisa dikontrol oleh orang lain. Itu artinya ya Pak Ibu. Nah, jadi kita itu dalam pembelajaran ini harus memberikan ada yang namanya kontrol terhadap dirinya dan kontrol terhadap orang lain. Lanjut, kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar, teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Apa ya Ibu? Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita kontrol misalnya di dalam kelas. Nah Ibu, kita belajar hari ini ya, kamu duduk rapi, tidak boleh berbicara, fokus apa yang diperhatikan, kamu tertib ya, tangannya dilipat jangan segala macam. Kamu perhatikan Ibu, nanti ketika Ibu menerangkan kamu tidak mengerti. Nah, itu merupakan guru mengontrol murid. Tetapi Ibu bayangkan saja, apakah yang kita terangkan tadi bisa anak masuk ke otaknya atau tidak? Belum tentu. Ada sebagian anak yang bisa, ada sebagian anak yang tidak bisa. Kenapa? Ya alasan yang tadi, karena ada yang bisa dikontrol oleh orang lain, ada yang dikontrol oleh dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, saya juga di sini pernah dulu bilang sama anak ya, nak rajin belajar yo. Kalau nak rajin awak belajar kok, hilang juara satu awak kok. Kecewa sama awak beko. Kalau nak juara satu awak rajin awak belajar yo. Kalau nak belajar awak tu nak juara nak malu awak. Nah, perkataan seperti itu apakah ada manfaatnya bagi anak? Ada, tetapi bagaimana manfaatnya? Apakah di hatinya bisa terima? Belum tentu. Karena dia merasa terpaksa oleh perkataan kita tadi. Oh, jadi awak harus rajin belajar ke ibu, kalau enggak hilang nilai awak. Stres lah anak menghadapi perkataan awak tadi.
Jadi stop ya Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan seperti itu terhadap anak. Karena saya sudah ternyata saya salah rupanya pernah mengatakan seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering kita lakukan. Mungkin ada Bapak Ibu sudah melakukan, atau saya sendiri juga sudah melakukan. Awak bakut malena belajar nak. Lah mau dek orang tua pasawah kaladang payem biak batu ke sungai, tapi awak baraja aja loh, awak malala aja nyo, awak main aja nyo. Nah ado ngandarakan ibu perhatian loh, belajar, awak po. Nah perkataan seperti ini akan memiliki hak untuk memaksa, karena merasa ingin cepat selesai saja, misalnya ingin nyaman saja kantornya supaya anak tidak bertengkar, kita suruh saja minta maaf. Apakah benar? Tidak. Kita tentukan dulu solusinya ya Bapak Ibu. Kita duduki dulu, kita tanya baik-baik. Setelah tenang anak itu, baru kita berikan pengarahan terhadap anak tersebut. Nah, lanjut yang kedua yaitu disiplin positif. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, apa makna dari disiplin positif? Kira-kira apa yang tergambar oleh Ibu Bapak tentang disiplin ini Bapak Ibu? Tertib. Apa lagi? Bagus, pintar. Nah, disiplin ini artinya menurut dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini artinya belajar. Namun dalam budaya kita ini Bapak Ibu, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita di sini untuk mendapatkan kepatuhan karena disiplin. Dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau yang kita capaikan. Jadi kita disiplin, mungkin kita disiplin masuk ke sekolah karena mungkin takut kena absen, terlambat, terburu-buru. Tetapi apa dasarnya sebenarnya kita ingin disiplin ini? Ya kepatuhan tadi. Karena kita takut dukung, itu disiplin. Nah, jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu waktu itu zaman corona ya, kita pergi ke bank. Kita pergi ke bank tuh harusnya apa? Memakai masker. Jadi itu adalah peraturannya, ketika ke bank kita memakai masker. Tapi kita tahu nggak apa tujuan kita memakai masker? Hindar dari penyakit. Pagi tepuknya 1, siang tepuknya 2, malam tepuknya bukan diam, karena malam itu tidak boleh bertepuk. Ada sore, pagi, siang, malam. Malam orang istirahat. Tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Ada yang tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, Ibu masih konsentrasi. Alhamdulillah. Ini hampir terakhir ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap tindakan seseorang pasti memiliki yang namanya tujuan. Nah, motivasi, kita lihat dulu apa itu motivasi. Motivasi itu adalah dukungan atau tindakan yang timbul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Di sini saya akan ambil contoh terhadap guru dulu ya. Nah,
Misalkan kita sebagai guru disuruh oleh kepala sekolah untuk mengikuti lokakarya di luar jam pelajaran. Nah, untuk pelatihan itu kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu tuh mau melakukan atau tidak? Nah, jawabannya ada di sini. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Ketika Ibu disuruh, Ibu melakukannya, ikut lokakarya di luar jam pelajaran sekolah, tetapi apakah yang terjadi bila Ibu melakukannya? Saya berpikir deh, kalau nak ikut awak melakukan kini kan kepala sekolah itu berang ya kawan. Kalau nak melakukan kini kau berarti kepala sekolah itu awak ditegur, dihukum atau segala macam. Nah, kalau seperti itu berarti yang ada hanya motivasi eksternal. Ya, berarti motivasi yang tidak ada pada diri kita. Karena Ibu takut dihukum atau takut ditanya, makanya Ibu ikut lokakarya tersebut. Yang kedua jawabannya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini dia. Kadang awak ikut lokakarya itu karena ingin apa? Ada uang jalan, karena dikasih makanan, seperti itu. Nah, kalau kita berpikiran seperti itu, berarti motivasi apa yang ada dalam diri kita? Nah, motivasi eksternal. Nah, jawaban yang baiknya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah kita atau Ibu Kepala Sekolah mengikuti lokakarya, kita berpikir seperti ini. Oh, ini lokakarya, berarti ini berhubungan dengan pendidikan. Kalau berhubungan dengan pendidikan, berarti bermanfaat ilmunya bagi saya ikutlah, saya semangat. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Bukan karena hanya ada iming-iming ya Bapak Ibu. Sama, saya mengikuti guru penggerak ini sebelumnya diundang dari angkatan 7. Karena saya masih ada motivasi eksternal, ya saya biarkan saja. Dan alhamdulillah diundang angkatan 10, timbullah motivasi dari dalam, makanya saya bisa ikut. Nah, seperti anak kita tadi guru, sekarang anak. Untuk murid sering kita memberi hadiah, Bapak Ibu. Kamu kalau dapat ulangan 100, Bu kasih hadiah